Dan saya memang selama ini juga beranggapan bahwa orang yang apalagi seperti disebutkan dalam buku tadi itu bisa menyebut nama-nama itu semuanya, untuk itu saya memasukkan dalam kategori yaitu seperti Allah SWT ketika menegur orang-orang jahiliyah yang musyrikin itu yang menggunakan Uzza, Lata dan sebagainya, ketika menyebut itu ditegur ibadah. Kemudian ketika ditegur menyatakan mana dulu kami tidak nyembah mereka illa liqarribuna ila zulfa. Itu adalah sekitar untuk mendekatkan kami pada Allah. Di situ saya kemudian menyimpulkan demikian. Ya sampai tetap. Ya. Tapi saya tidak menyatakan orang itu kafir, sama sekali tidak. Saya tidak menyatakan orang itu musyrik yang dalam bentuknya seperti dipisahkan tadi. Lalu ada yang sampai firaq karena tidak, sama sekali tidak. Ya, sama tidak. Tetap tidak mukmin. Tahu banyak seperti mukmin yang berbuat dosa yang lain. Mukmin musyrikin. Jadi syirik itu termasuk dalam bagian dosa. Ini bukan. Kemudian bahwasanya tentang masalah orang yang disebutkan orang amah atau gharim tadi itu kalau menurut Al-Alusi ya, ini semuanya akhirnya menurut ya, ternyata diakhiri Allahumma syafi'u fiyya ya, dari syafi'u fiyya itu kiranya Nabi Muhammad tadi ini itu adalah dengan dianggap sebagai doanya, itu kan menurut Al-Alusi yang juga saya baca. Nah ini juga disebutkan dalam Asy-Syifa Maqahiru dalam bukunya ada ini dalam bagian. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan dengan masalah orang pers yang tadi itu, karena dakwah Islam itu sudah sampai ke sana. Jadi dakwah Islam itu ketika itu sudah sampai sana, sehingga ketika disebut siapa yang mengajakmu untuk kepada Allah itu disebut Rasul. Nah itu mereka sudah kenal. Dengan mengenalnya itu kemudian mereka menyerah. Jadi selama ini mereka tidak mengenal pengenalan itu, karena memang di Taurat maupun di Injil itu sudah ada sebutan farqid tentang masalah Muhammad ini. Farqid itu namanya adalah Muhammad atau Ahmad. Jadi artinya yang terpuji. Farqid itu. Jadi begitu, itu penafsiran saya. Ya. Jadi sekali lagi ini semuanya, karena itu kalau menurut saya sekali lagi semua apa yang ada ini sesungguhnya perbedaan penafsiran. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi ada yang dia lupakan tadi tentang Ibnu Taimiyah yang memasukkan itu, nanti dijawab ya. Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalimut Thayyib ini kan sebuah ungkapan-ungkapan yang bagus yang diajarkan oleh beliau. Berarti Ibnu Taimiyah memasukkan hadis tentang Ibnu Umar yang khabira rijluhu itu, ini menandakan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan dan mengamalkan nidaul mayyit itu. Walaupun Rasulullah sudah meninggal secara jasad, tapi kita yakini bahwasanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun, dan beberapa ayat yang lain. Jadi Ibnu Taimiyah memasukkan itu. Jadi kalau pernyataan itu tidak disebut, tidak dicabut, akan berkonsekuensi juga memberikan label itu kepada Ibnu Taimiyah sebagai mukmin musyrik, memberikan label itu kepada Ibnu Umar, memberikan label itu kepada Al-Bukhari sebagai rawi hadis itu, dan para rawi-rawi sebelum Al-Bukhari sampai kepada Ibnu Umar yang rajul dan di sampingnya Ibnu Umar yang meriwayatkan pada saat itu. Kemudian mukmin musyrik ini adalah sebuah terma yang berlawanan. Apakah mungkin terma itu untuk disandingkan? Jadi ini mohon untuk dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah sebuah asal ucap atau ijtihad pribadi yang dalam ya langka lah, yang syad, oman syadda ilan nar juga pada akhirnya. Itu harus ditarik, pernyataan harus ditarik secara terbuka lewat media massa bahwa istilah yang saya labelkan itu salah. Kalau hanya persoalan perbedaan pendapat, kami sudah terbiasa. Perbedaan pendapat itu sudah biasa. Fi qaulain wa fi aqwalun, dalam tradisi kami itu sudah biasa. Tetapi perbedaan pendapat dengan mengklaim kebenaran hanya ada pada dirinya, yang seakan-akan pintu surga tertutup untuk yang lain, hanya dia yang berhak masuk surga dan sudah mendapatkan tiket gratisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah ungkapan pendidikan,
sebuah ungkapan eksklusif monolitik yang tidak menghargai kemungkinan-kemungkinan kebenaran yang dikembangkan oleh pihak lain. Jadi ini yang mungkin perlu untuk dijelaskan atau dicabut pernyataannya untuk menyatakan orang yang bertawassul, orang yang beristighosa adalah mukmin musyrik. Di samping beberapa argumentasi yang lain. Silakan semakin dulu. Sebelumnya saya ingin menanggapi pernyataan Kiai Muhammad Hamidi bahwa hadis ya Muhammad karena disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad bukan di dalam As-Sahih, sehingga beliau mengatakan bahwa hadis ini pasti dhaif. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Bukhari membagi hadis, membagi sahih, kemudian membagi dhaif. Yang sahih ada di dalam Sahihul Bukhari, yang di luar Sahihul Bukhari adalah dhaif. Ini sepertinya tidak ada di dalam kamus ilmu hadis, mustalah hadisnya. Imam Bukhari, maaf ya, Imam Bukhari tidak memberikan istilah bahwa hadis yang ada di dalam sahih saya, sahih memang jelas. Hadis yang tidak ada di dalam sahih saya berarti tidak sahih. Itu tidak ada. Bahkan hadis yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad, para ulama banyak yang mengatakan bahwa sebagian hadis itu memang ada hadis yang dhaif, tetapi tidak sedikit dan banyak juga hadis yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad maupun di dalam kitab-kitab beliau yang lain seperti Al-Qira'ah Khalfal Imam atau kitab beliau Af'alul Ibad, tentang Af'alul Ibad, atau kitab beliau At-Tarikhul Kabir dan lain sebagainya. Itu tidak harus dhaif, yang sahih juga ada. Jadi saya kira pernyataan Kiai bahwa hadis yang ada di luar sahih itu tidak pasti dhaif atau tidak sahih, barangkali itu tidak ada dalam ilmu mustalah hadis, karena para ulama mendefinisikan hadis sahih di dalam ilmu mustalah itu awaluhas sahih wa mattasal isnaduhu wa lam yashudh aw yu'an yarwi 'abdun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Para ulama tidak mengatakan bahwa hadis sahih itu hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak ada di Sahih Bukhari maka hadis itu dhaif. Itu tidak ada dalam ilmu mustalah. Interupsi, saya kira sudah dipahami. Saya kira para ulama semuanya paham. Artinya hadis yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari itu pasti tidak sahih tidak. Bahkan yang kedua ada namanya Sahih Muslim. Kemudian di bawah Sahih Muslim itu ada As-Sunan Al-Arba'ah, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian di bawahnya lagi ada Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, dan di bawahnya lagi ada lain-lain. Bahkan para ulama ada yang melakukan istidrak, penyusulan, ada semacam susulan, yaitu Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang layak nilainya sama dengan peringkat hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, tetapi oleh beliau Bukhari dan Muslim tidak diriwayatkan. Ada kitab namanya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Kemudian pada abad berikutnya masih ada Al-Maqdisi mengarang kitab namanya Al-Ahadits Al-Mukhtarah mimma laysa fi Sahihain. Itu masih banyak. Jadi istilah bahwa hadis yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad ini pasti dhaif itu sama sekali tidak dikenal di dalam ilmu hadis. Ternyata sudah banyak menyimpang dari pokok permasalahannya. Saya hanya katakan Imam Bukhari itu meriwayatkan banyak sekali hadis. Kemudian dipilihnya yang sahih-sahih menjadi Sahihul Bukhari. Yang tidak sahih dinamakan Adabul Mufrad dan Tarikh Bukhari. Jadi bukan kemudian berarti yang sahih itu semua hanya di Bukhari saja. Kalau tidak Bukhari itu sama sekali tidak demikian. Nah, itu sudah yang tidak sahih itu begitu. Sahih Bukhari tidak sahih. Jadi kalau disebutkan sahih itu mesti dalam Bukhari. Kalau disebutkan bahwa itu Rawahul Bukhari mesti ada dalam kitab As-Sahih. Tapi kalau mengutip dari Adabul Mufrad atau ada tarikh dan disebutkan Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad atau fil Adab atau Rawahul Bukhari fil Tarikh begitu. Kemudian tentang masalah penyebutan kembali lagi kepada mukmin musyrik tadi, sebenarnya sekali lagi sesungguhnya kata-kata mukmin tetap karena apa? Karena ada kafir musyrik. Kafir musyrik itu adalah
Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Itu kafir, tapi musyrik.